Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar dengan dosen mitra Muhammad Hidayat SPD MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Saya sendiri Nesa Sulistia dengan NIM 21020955219. Kemudian ada Fadel Muhammad 21020955203 dan yang terakhir Nur Trihadi 21020955207. Kami akan membahas tentang input dan output. Nah, apa itu input dan output? Input dan output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor untuk berhubungan dengan dunia luar. Selanjutnya, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu piranti masukan ke komputer dan piranti keluaran dari komputer. Nah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu piranti masukan atau input. Input device adalah unit yang berfungsi sebagai suatu media untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Nah, input device ini berupa signal input atau maintenance input. Signal input berbentuk data yang digunakan untuk dimasukkan data ke dalam komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peralatan input langsung dan peralatan input tidak langsung, di mana peralatan input langsung adalah input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses, sedangkan input tak langsung harus melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Nah, adapun beberapa contoh piranti masukan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, karakter, atau simbol. Keyboard ini juga sering digunakan user untuk melakukan perintah-perintah lainnya, seperti menyimpan file. Yang kedua, mouse. Mouse ini berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor dengan cepat. Yang ketiga, touchpad. Alat input ini biasa kita temui di laptop maupun notebook. Touchpad ini berfungsi untuk pengganti mouse. Jadi fungsinya touchpad itu mirip-mirip mouse, ya, untuk menggerakkan kursor dengan cepat. Yang keempat, like pen atau like pen. Like pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk mendesain gambar dengan layar monitor. Like pen ini memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke dalam komputer, kemudian direkam. Alat input yang terakhir, yakni mikrofon. Mikrofon ini adalah input device yang berfungsi untuk memasukkan data berupa suara yang akan disimpan di dalam memori komputer. Penggunaan mikrofon harus didukung oleh hardware lain seperti sound card dan speaker. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Nesa. Baik, saya akan melanjutkan pada poin kedua, yaitu piranti keluaran atau output. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu kertas, hard copy, layar monitor soft copy, atau keluaran berupa suara. Output yang dihasilkan dari pemproses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama tulisan berupa huruf, angka, dan simbol khusus, dan yang kedua image.
dalam bentuk grafik atau gambar. Yang ketiga suara, dan yang terakhir machine readable form atau bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa hard copy device, soft copy device, dan drive device atau driver. Nah, adapun beberapa contoh piranti keluaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Trihadi Munir, asal Kota Makassar. Contoh alat output yaitu monitor. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer. Monitor juga merupakan suatu jenis soft copy device karena keluarannya berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara apabila kita mendengarkan lagu melalui komputer yang terhubung internet dan terhubung pada saluran radio online, maka unit keluaran yang diperlukan adalah speaker. Proyektor merupakan sejenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. Handphone atau earphone berfungsi sebagai alat tanpa bantuan speaker. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari Nisa Sulistia. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai input dan output beserta fungsi dan beberapa contohnya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi